Pemirsa, Idul Fitri tinggal menghitung hari. Lantas bagaimana caranya agar kualitas iman tetap terjaga setelah menjalani ibadah puasa sebulan lamanya? Rekan kami Dinal Apriansyah akan membahasnya bersama Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari dalam Bingkai Ramadan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bingkai Sumatera, kembali lagi bersama saya Dinal Apriansyah dalam Bingkai Ramadan. Lebaran tinggal menghitung hari. Biasanya di hari Lebaran, umat muslim merayakan hari kemenangan Nan Fitri ini dengan berkunjung ke sanak saudara dan berlibur bersama. Lantas bagaimana caranya agar iman dan ibadah kita semakin meningkat ketika kita sudah menjalani ibadah puasa sebulan lamanya? Langsung aja kita akan membahasnya bersama Ustadz kita, Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari atau yang akrab disapa Uja. Assalamualaikum Uja, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Uja. Uja, biasanya kan ketika Idul Fitri itu kebanyakan orang bersilaturahmi kepada sanak saudara, kemudian berlibur dan lainnya ya Uja ya. Namun terkadang ini membuat orang-orang lalai dengan ibadahnya. Ini jadi apa yang harus kita lakukan Uja dengan hal ini? Ya, bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi usikum binafsi taqwallah, mengingatkan kepada kita semua ya, termasuk yang berbicara. Ingat, yang berbicara ini tidak jauh lebih baik daripada yang mendengarkan. Dan juga sebaliknya, di antara kita nih yang paling mulia orang yang paling bertakwa. Nah, bagaimana kalau yang terjadi fenomena yang disampaikan oleh Mas Dinal tadi? Kalau dia berhari raya, bersilaturahim, kemudian berliburan, tidak ada salahnya selama tidak melanggar syariat. Saat kapan dia melanggar syariat? Ketika dia lalai, dia bereforia, dia lupa, dia kira Tuhannya hanya ada di Ramadan saja. Dia lupa. Di bulan-bulan yang lain Allah Subhanahu wa taala juga melihat Syawal itu kan artinya atau maknanya itu kan meningkat. Tentunya setelah dia diberikan pendidikan di Ramadan dengan harapan di bulan Syawal dan di bulan-bulan berikutnya itu ibadahnya stabil karena dia digenjot, karena dia dilatih. Bagi yang mau kena latihan itu. Karena ada juga orang yang di bulan Ramadan paginya puasa, siangnya udah berbuka ya, tanpa alasan yang benar. Nah, bagaimana Islam memandang itu semua? Perhatikan di dalam Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Fusilat ayat 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Ya, istiqomah mempertuhankan Tuhannya Allah, istiqomah dalam membangun ketaatan beribadah kepada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti para malaikat akan turun menghampiri mereka. Allah takhafu, kata malaikat jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bagimu surga yang telah Allah janjikan. Kok bisa kita melihat malaikat dan mendengar perkataan malaikat? Ada yang bisa mendengar malaikat? Belum ada. Berarti ayat ini di dalam tafsirul Quran ternyata bercerita tentang nanti kita mengalami proses sakaratul maut. Nanti kita akan dinampakkan malaikat. Kalau kita istiqomah dalam ketaatan itu, malaikat akan menghibur kita. Jangan takut, jangan sedih. Bagimu surga yang telah Allah janjikan. Wallahu a'lam. Uja, apa ini indikator yang menandakan iman itu sedang lemah? Indikator yang menandakan iman itu sedang lemah, ya mudah. Malasnya kita beribadah itu menunjukkan indikator iman kita lemah. Karena kita ini mengaku beriman, belum dikatakan beriman kalau kita nggak diuji. Belum dikatakan beriman kalau nggak dilihat kok itu beribadah. Makanya kan bergandeng. Apa kata Allah? Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan dibuktikan dengan amal soleh.
Maka kan pesan Nabi, kalau ada kau lihat orang yang dalam hidupnya rumah, kantor, masjid, jualan, rumah, kau lihat dia rajin ke masjid, maka saksikan dialah orang yang beriman. Buktinya mana? Amal soleh dengan rajin dia ke masjid tadi. Indikator orang yang malas beribadah, yang tidak punya iman itu, dia malas beribadah. Itulah indikatornya. Sehingga menimbulkan efek akhlak yang tercela dalam hidupnya. Semua rata dibuatnya. Gak ada lagi batasan-batasan agama, ini boleh, ini tidak, ini halal, ini haram. Itulah yang terjadi. Namun pertanyaannya gini, istiqomah itu apa? Istiqomah itu apa? Dia sholat duha 2 rakaat hari ini, besok harus 4 rakaat, besok lusa harus 6 rakaat. Nggak seperti itu. Kalau istiqomah dikatakan terus meningkat seperti itu, akan ada nabi berikutnya dari kota kita. Kenapa? Imannya naik terus. Padahal kita manusia, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Iman itu naik turun. Jadi gimana Ustadz? Syukurnya Rasulullah mengajarkan kepada kita, memberitahu kepada kita, Allahumma sholli ala Muhammad. Betapa baiknya Rasulullah. Amalan yang paling Allah cintai itu sedikit tapi kontinu. Nah, bagaimana tipsnya Uja agar kita terus istiqomah misalnya? Mudah. 1, jangan tinggalkan majelis ilmu. Bertemanlah dengan orang-orang yang saleh. Baca Quran maknanya. Baca sirah nabawiyah. Ya, rajinlah datang ke tempat orang-orang yang memberikan nasihat ilmu agama. Karena tidak ada yang dapat menjamin kesuksesan, keselamatan kita kecuali agama kita. Hiduplah kita di dunia dengan iman, ilmu, amal. Kemudian nanti wafat kita dalam keadaan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Uja, sesungguhnya bulan Ramadan dan bulan Syawal ini adalah bulan yang bisa menempah dan membuat kita menjadi insan yang lebih baik ya Uja. Siap. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Uja dalam Bingkai Ramadan hari ini. Semoga apa yang dikatakan tadi bermanfaat untuk kita sehari-hari. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekian program Bingkai Sumatera. Selalu jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.